Nah, di bulan Muharram, para hadirin hadirat rahimakumullah, itu juga sebagai tahun baru umat Islam. Perlu diketahui bahwasanya sejarah terbentuknya tahun baru Islam di zaman Nabi mboten enten Pak Bu, tidak ada tahun baru untuk umat Islam atau tahun bagi umat Islam. Begitu pula di zaman sahabat Abu Bakar juga tidak ada. Sehingga pertama kali yang mengadakan itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau bulannya sudah ada, tahunnya yang tidak ada. Jadi Sayyidina Umar itu adalah orang yang pertama kali membentuk tahun untuk umat Islam disebut dengan tahun Hijriyah. Ya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa tahu-tahu terbentuk yang dulunya tidak ada? Ceritanya, pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu mengirimi surat perintah. Beliau Amirul Mukminin. Pertama kali Pak Bu yang mendapatkan titel Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar. Karena setelah wafatnya Rasulullah, orang-orang itu kalau memanggil Sayyidina Abu Bakar dengan sebutan Khalifatul Rasulillah. Jadi kalau manggil Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatul Rasulillah, ya Khalifatul Rasulillah, begitu. Ketika digantikan oleh sahabat Umar, maka orang-orang memanggil Sayyidina Umar sebagaimana mereka memanggil Sayyidina Abu Bakar. Disebut ya Khalifatul Rasulillah. Nah, ketika Sayyidina Umar disebut dengan sebutan seperti itu, beliau tidak mau. Beliau mengatakan, kalian jangan menyebut saya Khalifatul Rasulillah. Duh, kenapa wahai Sayyidina Umar? Kata beliau, karena saya bukan Khalifatul Rasulillah. Loh, dulu kami memanggil Sayyidina Abu Bakar dengan sebutan Khalifatul Rasulillah. Beliau mengatakan, loh, kalau Abu Bakar memang beliau itu khalifahnya Rasulullah. Kalau saya ini bukan khalifahnya Rasulullah, saya khalifahnya Abu Bakar. Jadi saya bukan penggantinya Rasulullah, saya penggantinya Abu Bakar. Ya. Nah, terus bagaimana? Ya berarti saya ini khalifahnya khalifah. Sehingga orang-orang menyebut beliau ya khalifati Rasulullah. Wahai penggantinya Rasulullah. Wah, Pak, ya. Repot kan gitu ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana tawaduknya Sayyidina Umar. Tawaduk Pak, beliau itu tidak mau, merasa tidak pantas sebagai penggantinya Rasulullah. Saya penggantinya Abu Bakar, bukan Rasulullah. Ya. Ini juga ketawaduan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Padahal beliau bukan mempromosikan dirinya, oh saya khalifah, enggak. Sahabat-sahabat memanggil beliau dengan sebutan seperti itu, beliaunya yang tidak mau. Akhirnya pernah suatu ketika beliau itu berkhutbah, para hadirin. Di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal mu'minun, ana amirukum. Ada yang kata-kata seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, aku ini adalah pemimpin kalian. Nah, sejak itu menurut sebagian keterangan beliau disebut dengan Amirul Mukminin. Kalau sahabat Abu Bakar, sahabat memanggilnya Khalifatul Rasulillah. Ketika Sayyidina Umar, mereka memanggilnya Amirul Mukminin. Jadi yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu ceritanya. Nah, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau menulis surat kepada gubernur-gubernur yang diperintahkan menjadi gubernur oleh beliau. Ya. Di situ ada surat perintah, kalau tidak salah kepada salah satu gubernur ini ya, sahabat Amr bin As atau yang lainnya. Intinya ada surat perintah yang harus dilaksanakan di bulan Sya'ban, karena beliau menulis bulannya bulan Sya'ban. Si penerima bingung. Ini ada surat perintah untuk dilakukan di bulan Sya'ban, tapi gak ada tahu nih, bulannya ada, tahunnya yang tidak ada. Nah, sehingga
disitulah gubernur tersebut menulis surat balik, wahai Amirul Mukminin, niki wonten surat perintah dilaksanakan bulan Sya'ban. Maksudnya Sya'ban sekarang apa tahun depan? Cuma ada bulannya tapi nggak ada tahunnya. Sayyidina Umar mikir, oh ya, berarti umat Islam harus punya tahun. Ayo kumpul sahabat-sahabat, dikumpulkan oleh beliau. Kita akan bikin tahun untuk Islam. Karena memang Pak Bu, dari dulu jangankan umat Islam, orang Arabnya sendiri tidak pernah menggunakan Masehi. Seperti kita ini Januari, Februari, itu nggak dipakai ya. Sehingga orang-orang terdahulu, orang Arab itu menjadikan patokannya kejadian yang besar yang terjadi pada waktu itu. Ketika itu menyerangnya tentara gajah, sehingga mereka patokannya seperti itu. Oh, 5 tahun setelah tentara gajah menyerang. Oh, 10 tahun. Oh, 20 tahun. Nah itu. Jadi setiap kejadian besar itu yang dijadikan patokan. Jadi bukan pakai Masehi memang ya. Jadi orang Arab sendiri tidak pakai, dan Islam apalagi tidak pernah menggunakan Masehi ya. Makanya ini juga pelajaran bagi kita. Kita umat Islam harus tahu, harus kenal tahun baru untuk umat Islam. Harus tahu itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai semuanya ya. Tanggal-tanggalnya harus hafal, harus paham ya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat. Ayo sahabat, kita bermusyawarah. Kita akan bikin tahun baru, tahun untuk umat Islam. Kita mulai dari apa ini? Permulaan tahun barunya. Ada usulan bagaimana kalau dimulai dari lahirnya Rasulullah. Jadi tahun baru Islam itu lahirnya Rasulullah. Usulan kedua, bagaimana kalau dari diutusnya Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul. Ini usulan kedua. Usulan ketiga, bagaimana kalau dari hijrahnya Rasulullah. Dan itu kalau tidak salah usulan Sayyidina Ali. Yang keempat, dari wafatnya Rasulullah. Ini yang diajukan kepada Sayyidina Umar ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin. Dari 4 usulan ini yang diterima oleh beliau adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya disebut tahun baru Hijriyah, karena patokannya dengan hijrah.